Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Kami dari kelompok Arcturus akan membawakan video podcast bertemakan tentang kemitraan untuk pembangunan dengan judul video Bersama untuk Pembangunan. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok Arcturus. Anggota kami ada saya sendiri sebagai ketua, Ide Kristian Nugroho, kelas 9D, nomor absen 13. Lalu ada Evangelia Vimaelga Dante Saguna, kelas 9D, nomor absen 6. Yang terakhir ada Vanessa Halim, kelas 9D, nomor absen 30. Kami bersekolah di SMP Regina Pati Surakarta. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih tentang kemitraan. Kira-kira apa ya itu kemitraan? Kemitraan adalah menjalin hubungan kerjasama dan lain sebagainya dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah Indonesia bekerjasama dengan ASEAN dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan lain sebagainya, bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara dan menyejahterakan negara. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tentang arti kemitraan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang pembangunan. Kira-kira apa sih itu pembangunan? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu kuasai. Tidak hanya itu saja, berbekal pendidikan yang baik, kamu juga bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mapan. Membangun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Menjaga hubungan dengan semua pihak menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna kelangsungan usaha. Menjaga hubungan baik antara sesama dengan lingkungan eksternal juga harus dibina. Yang ketiga, membangun hubungan dengan sesama. Membangun hubungan yang bertujuan untuk membangun kemitraan, memberikan efek atau tujuan yang baik. Misalnya, seperti bertujuan untuk mengembangkan suatu hal yang bernilai positif. Indonesia mengajak negara ASEAN mengkaji bersama dampak virus corona bagi perekonomian kawasan tersebut. Sejauh ini, sejumlah negara ASEAN tercatat telah menyiapkan stimulus guna menyelamatkan perekonomian dari dampak corona atau virus COVID-19. Sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, wabah tersebut telah meluas ke 77 negara termasuk negara ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menstimulus ekonomi terkait dampak dari COVID-19. Antara lain, diberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis di sektor pariwisata, penerbangan, dan hotel untuk mendorong sektor pariwisata. Demikian paparan Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga saat mewakili Menteri Perdagangan RI pada pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam format retreat HEM Retreat ke-26 di Da Nang, Vietnam pada Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2020. Itu merupakan salah satu contoh kemitraan untuk pembangunan yang dilakukan Indonesia di tingkat regional. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial itu adalah adanya virus COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Perubahan tersebut berimbas pada kebiasaan manusia, perekonomian, dan lain-lain.
maka kita patut bersyukur karena mempunyai negara tetangga yang mau saling membantu. Kemitraan untuk pembangunan ini saling menguntungkan bagi setiap negara yang tergabung. Kegiatan logistik, pariwisata, dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah virus corona. Jadi mengemukakan. Hal ini diakibatkan oleh larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan perbatasan bagi negara yang terjangkit virus tersebut. Sektor pariwisata ASEAN pun tak luput dari imbas kondisi di Cina meningkat 21,5%. Wisatawan mancanegara di kawasan ini berasal dari negara tersebut. Adapun pada 2018, bisnis perjalanan berkontribusi sebesar 12,6% pada ekonomi ASEAN. Kondisi ini pun dapat berdampak pada sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Sebagian bahan bakar baku industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari Cina, yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah negara atau sejumlah daerah untuk membendung virus corona. Itu merupakan kendala yang dialami terkait dengan hal yang disampaikan tadi. Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi adalah ASEAN perlu merespon dampak virus corona dengan selalu memperhatikan kondisi masyarakat. Saat ini, transparansi dan efektivitas menjadi penting untuk memastikan kepercayaan publik dan pelaku usaha. Indonesia mendorong upaya untuk memperkuat kerjasama ASEAN untuk meringankan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat, khususnya melalui sejumlah upaya seperti mendorong upaya forum bertukar informasi penanganan virus corona dan mengkaji dampaknya terhadap ekonomi di kawasan ASEAN. Setelah kita tahu bentuk kegiatan di tingkat nasional dan internasional seperti kerjasama negara ASEAN yang menciptakan kemitraan untuk pembangunan, kita tentunya juga harus ikut melaksanakan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai generasi muda yang beriman, peran aktif yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah membangun persaudaraan sejati dengan sesama. Dalam kitab suci, saudara sejati dicontohkan pada sosok orang Samaria yang murah hati. Akan tetapi, ada beberapa hambatan yang menghambat pembangunan persahabatan sejati. Contohnya adalah adanya kesenjangan sosial. Di samping itu, ada beberapa acara untuk meningkatkan persaudaraan sejati. Contohnya adalah melakukan kegiatan yang dapat merintis terwujudnya persaudaraan sejati, seperti bakti sosial. Bakti sosial adalah salah satu kegiatan dari wujud rasa kemanusiaan antar sesama manusia. Tujuan dari diadakannya bakti sosial ini adalah meningkatkan kepedulian dan rasa sosial terhadap kondisi masyarakat desa dari segi ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan persaudaraan sejati melalui berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kita menjadi lebih akrab dengan mereka. Dengan adanya bakti sosial, generasi muda juga dapat berpengaruh dalam pembangunan sosial kemajuan bangsa Indonesia. Karena bakti sosial dapat mempererat dan menumbuhkan jiwa tolong-menolong antar sesama dalam pembangunan Indonesia di dalam diri kita. Setelah kita tahu bagaimana kemitraan untuk pembangunan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kemitraan untuk pembangunan adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Ternyata, kemitraan untuk pembangunan dapat kita temui dalam kegiatan sehari-hari, bahkan saat pandemi virus corona. Selain itu, kemitraan untuk pembangunan dapat membangun hubungan persaudaraan sejati dengan sesama. Sebagai generasi muda yang beriman, marilah kita membangun persaudaraan sejati dengan melaksanakan kemitraan untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan melaksanakan ajaran-ajaran Yesus untuk membangun persaudaraan sejati. Juga, marilah kita menumbuhkan jiwa tolong-menolong dalam diri kita agar tercipta kemitraan untuk pembangunan. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe karena satu masukan dari kalian sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Terima kasih.